Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini kembali kita bertemu untuk mata kuliah Digital Brand Marketing. Setelah beberapa waktu lalu kita sudah memasuki beberapa chapter ya yang teman-teman sudah pelajari bersama. Mulai bagaimana digital branding itu kita akan fokus terhadap user journey dan value proposition. Nah, di situ kan kuncinya. Nah, bagaimana kita memanfaatkan digital toolkit yang ada untuk membantu uh, upaya branding yang kita lakukan. Seperti itu ya teman-teman. Nah, hari ini kita masuk ke dalam chapter digital toolkit yaitu email marketing. Pasti tentang email marketing ini teman-teman udah udah biasa ya, bahkan udah sering menggunakan email marketing atau subscribe. Ya, sudah tahu nih yang mana yang dinamai dengan email marketing. Nah, teman-teman terkait dengan email marketing, Lukowis tahun 2016 itu bilang bahwa kebanyakan email marketing itu dibuka dalam mobile device ya. Jadi dari data ini atau dari statement ini yang tentunya berdasar dari hasil penelitian, kita dapat mengambil suatu simpulan bahwa ketika menggunakan email marketing, kita harus tahu juga digital mobile device apa yang digunakan oleh target pasar kita ya yang akan kita kirim email marketingnya. Nah, mobile devices is used to create our emails. Jadi biasanya mobile device kita ini handphone gitu ya, smartphone, biasanya kita cuman sebagai tools atau alat untuk kita kayak kurasi aja mana nih kira-kira email yang penting, mana yang enggak, mana yang harus dibuka sekarang atau bisa nanti atau yang sifatnya promosi dan sebagainya. Jadi ini menjadi penting ya bagi marketer untuk mempertimbangkan hal tersebut. The point is we have to make sure that our emails is fully optimized ya. Dan fully optimized di sini maksudnya bisa dibuka di device manapun ya. Device kalau kemarin kita udah ngomongin digital toolkit ya tentang responsive design, sama halnya dengan hal tersebut bahwa email marketing juga memasukkan unsur yang harus teroptimisasi. Artinya email kita tersebut memang bisa dibuka di PC, di mobile device, tablet dan sebagainya. Ya, jadi multi screen journey dan itu tidak akan merusak user journey dari target pasar kita. Nah, kemudian kita bisa lihat di data yang saya peroleh dari HubSpot blog ya bahwa ternyata 40% dari B2B marketer, jadi pemasar di bidang B2B itu bilang bahwa email newsletter itu adalah tools yang sangat kritikal bagi pemasaran mereka ya, bagi pemasaran konten. Jadi kalau teman-teman udah belajar bahwa konten marketing itu tidak melulu soal social media posting atau story, tapi email marketing termasuk di dalamnya. Nah, jadi dari data ini bilang bahwa ternyata email newsletters itu sangat penting ya bagi B2B marketers sebagai alat untuk memasarkan, alat promosi. Kita lihat lagi data bahwa ternyata 73% dari milenial itu lebih suka untuk berkomunikasi ya menggunakan email. Jadi kalau mungkin dulu orang-orang lebih senang kalau komunikasi itu via telepon atau ketemu langsung, tapi ternyata milenial sekarang atau mungkin Gen Z sudah lebih menggunakan email ataupun WhatsApp ya sebagai alat komunikasi mereka, bahkan untuk bisnis. Jadi kalau anak-anak sekarang tuh males banget nih nelpon gitu ya, males interaksi langsung. Jadi mereka lebih senang lewat email dan ternyata komunikasi lewat email itu juga memiliki bukti yang lebih otentik ya. Ada pertinggal di dalamnya. Oke. Nah, selanjutnya data selanjutnya menunjukkan bahwa 99% konsumen itu melakukan pengecekan, checking their email every day. Ya, jadi teman-teman juga mungkin melakukan hal yang sama, apalagi nanti ketika sudah masuk di dunia kerja profesional, pasti email itu menjadi salah satu hal yang wajib teman-teman cek setiap hari. Dan it is the preferred way to receive updates from brands. Kadang-kadang kita suka risih ya dapat updatean dari brand itu lewat SMS atau lewat telepon, apalagi ya telepon tuh kayaknya terlalu mengganggu. WA juga kadang kan suka nyampah ya. Jadi
mereka itu ternyata lebih senang dapat updatean itu dari email gitu ya. Jadi dari data ini menunjukkan bahwa kita nggak bisa deny bahwa email marketing ini merupakan tools yang sangat penting. Jadi kita perlu menciptakan atau develop a strong email strategy. Oke, selanjutnya teman-teman dalam email marketing khususnya dalam digital branding ini teman-teman harus tetap ya. Jadi kunci utamanya adalah tetap fokus pada user. Jadi kalau dari awal kita ngomongin tentang digital branding, user journey itu menjadi sangat penting ya dan menjadi faktor apa namanya pertimbangan utama kita dalam menciptakan sebuah tools, membuat sebuah promotional dan sebagainya. Nah, yang pertama perlu diperhatikan adalah keep the target audience at the heart of the journey in email marketing. Jadi bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan email marketing dengan tetap menjadikan user journey konsumen kita ini menjadi prioritas utama. Jangan sampai gara-gara email marketing kita yang mungkin nggak bisa dibuka atau loadingnya lama atau sangat mengganggu terlalu sering itu merusak user journey ya. Kemudian kemampuan untuk mentargetkan, melakukan personalisasi dan memaximize impact dari email ini bisa dilakukan menggunakan ESP, email service provider. Jadi ESP ini membantu para marketer untuk mengelola email marketing mereka. Nah, the issue is some of us gitu ya, some of us di sini adalah marketer ya dalam kacamata marketer, focusing on trying something new ya, then improving what we're already doing. Jadi kadang-kadang bahkan ke kita sendiri aja tuh kayak lebih fokus buat sesuatu yang baru, padahal yang udah ada ini belum dioptimalisasi. Nah, jadi dalam pengelolaan email marketing, mungkin kita sudah punya resource-nya, sumber dayanya, hanya tinggal dioptimalisasi gitu ya. Apakah dari segi display-nya, kemudian responsif nggak dia dengan beberapa mobile device yang ada, tadi yang multi screen journey dan sebagainya. Nah, di sebelah kanan ini teman-teman bisa lihat ya, ada sebuah brand bisa menggunakan ESP, salah satunya itu adalah Mailchimp untuk preview email display on various devices. Tadi kita udah cerita bahwa menggunakan email marketing harus tetap mengutamakan yang namanya user journey. Nah, ESP ini memungkinkan kita, oh ternyata body email kita atau konten email kita ini kalau dilihat dari handphone atau smartphone bentuknya akan seperti ini. Kalau dilihat dari PC akan seperti ini. Nah, itu kan membantu kita untuk melakukan evaluasi. Udah cocok apa belum? Seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah ease of iteration. Nah, ease of iteration maksudnya adalah ternyata email marketing ini gitu merupakan sebuah tools yang ketika kita mau nyoba terus testing, learning dan changing itu lebih cepat dibanding kalau kita menggunakan tools yang lain, katakanlah sebuah aplikasi. Jadi kalau aplikasi itu ketika misalnya oh ternyata ini ada yang nggak cocok harus dirubah. Nah itu kan makan waktu dan itu fully technical ya. Jadi benar-benar technical dan orang-orang tuh harus ahli banget dan berbeda dengan email marketing yang mungkin sedikit lebih mudah ya. Jadi quickly and easily rather than website or apps. Jadi tools ini bisa lebih mudah digunakan dibandingkan dengan website atau application. Nah, email marketing easiest way yaitu changing dalam email marketing itu mungkin tidak akan secomplicated dalam website atau application yang menggunakan bahasa-bahasa pemrograman. Mungkin changingnya kita bisa mulai dari subject offline-nya atau mungkin tampilan calls to action-nya dan mungkin panjang emailnya. Oh, ternyata ketika kita bikin email yang terlalu panjang itu tidak meningkatkan open rate atau tingkat konsumen dalam membuka email gitu ya. Terus misal kita rubah lagi subjek line-nya, oh kalau kita bikin subjek line yang lebih menarik mungkin bisa meningkatkan open rate dan click to rate, through rate-nya dan sebagainya. Nah,
ya perlu dicatat bahwa email marketing ini butuh yang namanya ESP, ya, email service provider, dan it can be used as our CRM, ya, customer relationship management tool. Nah, ada beberapa ESP yang memang bisa dikoneksikan dengan CRM sistem kita. Oke, next. Nah, dalam email marketing itu kita harus memfokuskan pada relevansi, ya. Jadi dalam email marketing mungkin kita sering ya menerima email-email yang sifatnya promotional email atau emang yang sifatnya essential emails. Jadi kita mesti identify dulu konsumen kita ini memang akan fokusnya kemana? Apakah kalau terlalu banyak promotional email, behaviornya akan seperti apa? Ya, jadi focus on using a range of techniques and technologies gitu ya. Jadi ini bisa memungkinkan email kita sebagai tools yang tailored, jadi bisa dimodifikasi gitu ya, relevan dan useful as possible to audience. Jadi dengan kita mengirimkan konten yang tepat gitu ya, di waktu yang tepat dan di frekuensi yang tepat, ini akan meningkatkan open rate dan click through rate. Jadi nanti kita akan bahas di belakang gimana tuh open rate dan click through rate ya. Dan kita coba berkaca aja sama diri kita sendiri. Ketika kita melihat email marketing gitu ya dari various brands, ketika itu sifatnya promotional, mostly mungkin kita akan langsung delete email atau sekadar cuman buka ngecek ya udah selesai gitu kan. Jadi tapi kalau misalnya email tersebut yang sifatnya mungkin essential, non promotional, kita kemungkinan besar akan membuka. Nah, jadi mungkin kita bisa lakukan apa namanya rasio ya antara yang komersial dan non komersial email atau komersial konten gitu. Bisa mungkin 80-20, artinya 80 itu yang essential, 20-nya promotional. 90/10 atau mungkin 100% kita menggunakan non komersial konten. Jadi non komersial konten ini bukan berarti hal-hal yang harus apa namanya terkait brand banget, tapi mungkin konten-konten yang sifatnya memang berguna. Jadi kalau kita kemarin belajar konten marketing, pillar of konten macam-macam ya teman-teman. Ada yang sifatnya edukasi, ada yang sifatnya informasi, ada yang sifatnya conferencing dan sebagainya. Jadi kita harus tahu konten-konten mana yang berguna buat target audience kita. Jadi useful content itu merupakan single base way to get your email known and remembered. Kadang-kadang kalau kita dapat email yang emang ini cocok banget ya buat aku, jadi kita jadi pengen baca terus atau mungkin jadi kita pengen subscribe. Nah, daripada kita harus menggunakan komersial email gitu ya. Dan ketika kita ingat apa namanya konten tersebut, kita akan lebih mudah mengingat dan mungkin kita akan berkunjung ke websitenya. Jadi trafficnya lebih dapat ya, seperti itu. Sama halnya seperti ada, kalau teman-teman tahu ada Catch Me Up ya. Jadi salah satu penyedia berita yang dia ngerangkum itu juga merupakan yang useful bagi saya pribadi, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya, nah ini tadi kita udah ngomongin ya bahwa ESP itu menjadi salah satu tools yang penting dalam mengelola email marketing. Nah, cara kita memilih ESP gitu ya, tadi ada contohnya MailChimp. Jadi kita harus fokus pada relevansi. Gimana sih ESP ini bisa menghasilkan benefit untuk segmenting the data, targeting the content, testing, dan make best of the channel gitu ya. Jadi emang fitur-fitur yang mereka bisa sediakan ketika kita menggunakan email marketing. Misalnya kita punya sekumpulan target email nih, target user ya. Si email ESP ini paling tidak harus bisa melakukan segmenting. Kira-kira apa namanya
dari sisi usia ini akan seperti apa? Karena kan pasti beda ya kontennya yang dikirimkan dari sebuah brand. Jadi terus pemilihan bahasa dan sebagainya. Jadi artinya konten yang kita sajikan dalam email itu kan pasti akan berbeda untuk segmentasi yang berbeda pula. Jadi paling enggak si ISP ini bisa menyediakan fitur tersebut, bisa melakukan segmenting sendiri. Setelah segmenting kita bisa lakukan targeting sesuai dengan konten yang kita sudah siapkan. Nah, ISP ini bisa untuk membuilding, segmenting, dan targeting email list. Kemudian setelah dilakukan segmenting dan targeting tersebut, dia sending emails otomatis. Ya, kemudian yang terakhir yang paling penting adalah dia harus bisa menciptakan menyajikan laporan dari email yang sudah kita kirimkan. Ya. Nah, kemudian ada namanya gaining opt-in ya. Dalam membuat email marketing itu tentunya bahan baku utamanya selain konten ya, kita harus punya target listnya. Nah, gimana nih dari mana kita bisa peroleh target listnya? Mungkin teman-teman sudah pernah saya sampaikan atau teman-teman pernah dengar bahwa CRM gitu ya, misalnya kita jadi member itu menjadi salah satu database untuk email marketing. Tadi makanya di depan saya bilang email marketing ini bisa dikoneksikan dengan CRM system gitu. Atau kalau kita belum punya CRM system, kita bisa lakukan itu di website kita. Jadi misalnya kan sering ya di website sebuah brand itu suka ada subscribe gitu kan email, kita memasukkan data pribadi gitu ya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah teman-teman dalam building a list itu adalah kita mementingkan kualitas atau kuantitas. Gitu. Nah, kualitas atau kuantitas. Jadi jangan semata-mata kita pengen dapat target yang banyak kita masukin semua. Tapi itu tidak sesuai dengan target brand kita gitu ya, target produk kita. Jadi think about it. Maybe at least one company that keeps emailing you. Jadi mungkin sedikitnya ada satu aja brand yang terus-menerus email kita, terus nggak relevan sama kita dan rata-rata sales based content yang benar-benar jualan gitu dan itu terus-menerus dilakukan. Tentunya kita sebagai konsumen akan memperoleh impresi negatif dari brand tersebut. Oleh karena itu kita perlu dalam mengelola email marketing itu nggak sembarang kirim ya, nggak sembarang kirim. Jadi emang harus disesuaikan relevansinya antara konten dengan target itu harus relevan. Nah, ada juga ISP itu mungkin juga menyediakan atau kita bisa mempertimbangkan opsi untuk melakukan double opt-in approach ya. Artinya biasanya kalau kita di website suka ada silakan subscribe gitu ya. Somebody fill a sign up form gitu ya. Kita daftar terus double di sini maksudnya ketika kita sudah submit nih sign up formnya, kita dapat email verifikasi gitu ya. Send them an email dan kita dapat verifikasi, terus kita mesti klik link tersebut untuk mengkonfirmasi bahwa kita setuju untuk subscribe email tersebut. Ya mungkin agak sedikit ribet ya, tapi bagi user yang emang pemilih dan nggak pengen sembarang gitu ya, ini merupakan hal yang bagus buat dia seperti itu. Jadi nggak tiba-tiba ketika kita sign up form gitu kan, terus email itu tuh langsung masuk. Nah itu kan bisa menciptakan impresi yang negatif juga bagi sebuah brand. Nah kemudian ketika di sign up form, coba pertimbangkan bahwa jumlah data yang diminta itu buatlah seminimum mungkin. Jangan mencoba mencari data-data yang memang nggak relevan gitu ya. Dan optimize the email and ask for more information using survey. Jadi jangan data-data yang memang nggak penting dan kadang-kadang konsumen ngerasa ini buat apa sih, mau daftar email subscribe aja sampai segininya gitu kan, sampai mungkin
nanyain hewan peliharaannya apa dan sebagainya gitu kan, hobinya seperti apa. Nah itu kan sudah terlalu dalam ya. Jadi kita bisa gunakan survei untuk mencari informasi lebih dalam terkait target konsumen kita. Nah kemudian please consider the data. Kamu benar-benar bakal ngegunain data itu atau enggak? Kalau emang nggak ngegunain atau ISP kita nggak bisa menggunakan atau mengoptimalisasi data tersebut, ya nggak usah diminta gitu ya. Jadi it keeps the minimum data with us. Nah, two key things that people concern when signing up to email adalah kira-kira ketika kita sign up data tersebut mau diapain ya gitu, dan kira-kira ketika saya subscribe berapa kali sih saya bakal dapat email. Nah ini hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pemasar atau marketer ketika seseorang itu sign up ya. Dan privacy statement, teman-teman pasti ketika melakukan sign up form, di bawahnya ada declare ya, we will never pass on your details to a third party and we won't email you more than once a week. Nah ini kan bagian bentuk dari privacy statement, artinya dia berjanji, si brand ini berjanji bahwa kita nggak akan nge-email kamu lebih dari 1 kali dalam seminggu. Jadi kalau kita dapat email tuh sering banget ya, misalnya kayak saya tuh sering dapat yang OVO. OVO tuh bisa ngirim tuh kayak seminggu bisa 3 sampai 5 kali. Nah itu kadang-kadang kan kita juga capek ngapusinnya dan sebagainya gitu ya. Jadi ada impresi negatif. Nah, kemudian satu hal lagi yang perlu dipertimbangkan ketika sign up form, ketika kita mau sign up tapi via mobile ya, mobile, dan kadang-kadang ada apa namanya uh, tombolnya itu nggak bisa diklik. Nah, jadi si marketer harus bisa melakukan testing dulu sebelum nanti dia emang luncur langsung gitu ya. Jadi ketika mau sign up form, jangan sampai tombol yang mau untuk sign up-nya nggak bisa di apa namanya diklik gitu ya di mobile device. Nah seperti itu kan sering ya mungkin kita menemukan hal-hal seperti itu. Oke, selanjutnya adalah setelah kita udah melakukan sign up form, yang selanjutnya kita butuh yang namanya list segmentation. Nah, tadi saya sempat bilang bahwa ISP memungkinkan kita untuk membuat yang namanya list segmentation ini. Jadi kita perlu tahu diferensiasi dari individu di list kita gitu ya. Jadi yang memang akan menjadi pembeda dalam konten kita. Kemudian ESP may offer the system that can make segmentation in our email list. Jadi dia bisa collect data, kemudian atau kita mau pisahin nih antara orang yang usianya segini sama usia segini, dia tuh email ESP itu bisa melakukan hal tersebut. Nah, satu lagi bahwa ternyata personalizing the email has benefit and risk. Benefit and risk-nya di mana ya? Gitu. Kadang-kadang kita sering dapat email Dear Novriska. Kita merasa oh ini email memang buat aku. Nah itu kan ada sisi personalisasi ya. Tapi coba bayangkan ketika kalian mendapatkan email tapi itu bukan nama kalian, tentunya akan berdampak fatal ya bagi sebuah brand. Ini trust-nya nggak ada lagi nih. Kok bisa salah ya kayak gitu. Nah itu adalah bagian dari risiko ketika personalisasi email marketing. Nah kemudian dalam email marketing dikenal dua pengukuran yaitu open rates dan click through rates. Nah, open rates di sini adalah tingkat kita membuka, tingkat user atau konsumen itu membuka si email. Ya, ketika kita cuman lihat di handphone terus buka langsung tutup lagi atau langsung delete itu udah terhitung 1 kali. Jadi sering kali bahwa open rate ini tidak bisa mencerminkan a true picture of what happened. Ya, jadi emailnya open rate-nya tinggi nih, nah belum tentu akan berdampak pada sales atau traffic di website, ya atau engagement dan sebagainya. Yang kedua adalah click through rate, ya ini akan lebih akurat, ya merupakan pengukuran yang lebih akurat dibandingkan open rate. Jadi ketika kita melakukan klik, gitu ya,
klik pada si email gitu ya, atau misalnya kan kalau di email marketing itu sering kali kita muncul kayak e-flyer atau e-poster tentang misalnya promotional message. Nah, ketika kita klik itu kan kita akan didirect ke websitenya mereka yang menginformasikan tentang iklan tersebut gitu kan ya. Nah, itu namanya udah click through rate, dan kita bisa lihat dari sana ketika sudah masuk website itu kan akan menggambarkan visitor behavior. Apakah setelah dia masuk ke website kita dan melihat email tersebut ya, konten-konten promosi tersebut, dia akan langsung call to action, ataukah dia malah kembali ke home, mencari-cari yang lain, apa yang dia cari, misalnya ternyata dia pindah ke produk sebelahnya. Nah, di situ kan bisa kegambar yang namanya behavior dari si user, atau mungkin dia langsung close. Nah, itu kan adalah gambaran behavior ketika orang sudah melakukan click through rate ya. Nah, kemudian if you have the best email campaign, jadi kalau kita udah punya campaign buat email marketing yang oke banget nih gitu ya, tapi ternyata website kita tidak match dengan email campaign tersebut, it won't be effective ya. Jadi ketika tadi saya cerita kita klik si e-flyer-nya itu dan akan didirect ke website. Nah, websitenya itu enggak kompatibel atau mungkin rusak atau maksudnya nggak nampil, nah itu ya nggak efektif gitu ya. Jadi percuma kita lakukan email marketing. Oke. Selanjutnya adalah dalam email marketing perlu diperhatikan terkait dengan email design. Tentunya yang pertama adalah tergantung target audience ya. Target audience-nya siapa, terus email client dan device yang mereka gunakan. Dan kita perlu melakukan testing ketika email tersebut memang sudah siap nih layak luncur, testing dulu. Nah, key principles in email design ada beberapa di buku kita ya. Misalnya seperti font size. Font size yang terlalu kecil itu akan mengganggu user journey dari customer. Ya, atau mungkin yang terlalu besar sehingga kita harus scroll ke bawah atau mungkin jadi kepotong, itu juga akan merusak. Kemudian header images above the fold. Jadi jangan taruh larger image yang sangat besar di top of email sehingga kita perlu scrolling ke bawah untuk nyari yang namanya inti pesan atau inti email tersebut. Nah, itu kan merusak user journey. Atau mungkin kita sajikan gambar tapi itu nggak kelihatan ya, block image display. Dan perlu diperhatikan call to action placement-nya. Kita perlu lihat tuh biasanya di bawah email tuh ada bagian call to action ya. Terus pastikan bahwa email kita ini bisa di scan ability. Artinya ketika kita melihat subject line-nya aja kita udah tahu email ini akan mengarah kemana. Atau kita buka open gitu kan, oh dari sini udah kelihatan ini penting apa enggak kayak gitu ya. Ini relevan dengan si pengguna apa enggak. Kemudian pastikan bahwa email marketing kita itu memiliki tombol unsubscribe. Jadi mungkin kita juga jenuh gitu, atau mungkin ternyata brand tersebut tidak relevan lagi dengan kita dan kita perlu memasukkan tombol unsubscribe di bawah. Biasanya ada ya. Kemudian ada pertimbangan kembali dengan footer. Oke. Coba lihat email ini ya teman-teman. Ini email dari Sensatia. Saya sempat waktu itu sign up karena sempat beli produknya, ya kan. Ini dia, coba lihat nih ada image yang gede gitu ya. Kemudian kalau dilanjutin ke paling bawah, ini ternyata ada bagian kontaknya, terus ada ini subscribe juga ya. Nah, ketika ini OVO juga sama. Nah, lihat captionnya, bonus promo berkali-kali sampai dengan 90%. Masa iya nggak mau? Nah, subjek lainnya cukup menarik ya teman-teman, dan ketika kita buka itu gambarnya enak kalau untuk dilihat. Nah, terus ada juga unsubscribe kliknya, unsubscribe buttonnya di sini ya teman-teman. Oke. Kemudian setelah tadi udah ada email design, jadi email template, kemudian kita masuk ke email template. Yang perlu kita perhatikan adalah it means the user journey via mobile has been carefully considered and offer optimal experience. Jadi jangan sampai ketika kita sudah menciptakan body email, konten
konten gitu ya. Ketika itu dimasukkan ke mobile device itu dia unoptimized ya, nggak kelihatan gitu. Nah itu kan merusak user journey. Nah ada beberapa email marketing templates yang saya ambil dari beberapa sumber. Misalnya sering ya kita dapat welcome email, ada atau event email, promotional email, seasonal. Kemudian ada juga yang dia sifatnya transactional, misalnya kalian kalau belanja di e-commerce atau di sebuah website itu kayak ada bill-nya, kemudian ada feedback, share your thoughts. Nah itu bagaimana cara kita untuk mendapatkan feedback yang tidak mengganggu konsumen, atau kita bisa melakukan re-engagement. Wah, we haven't seen you in a while, check this out through click this link gitu ya. Jadi kadang-kadang kita sampai lupa saking banyaknya udah brand yang kita subscribe gitu ya, dan ada beberapa yang mungkin kita tinggalin gitu ya, kita bisa lakukan untuk re-engagement email gitu ya. Jadi email template ini bisa digunakan oleh marketer. Nah, yang perlu diperhatikan adalah make sure it displays properly on different email clients and devices. Nah, dalam digital branding ini menjadi sangat penting ya teman-teman, jangan sampai ketika di mobile bisa tapi di PC nggak bisa dan sebagainya. Oke, nah di sini dan juga email marketing templates itu menyediakan fitur untuk bisa memisahkan antara yang essential email dan spam checking. Nah, litmus.com allows you to preview what your email will look like in a wide range of clients and devices. Jadi ini salah satu ESP juga, teman-teman bisa membantu kita untuk melihat gimana nih tampilan email kita kalau di mobile device seperti apa, atau kalau di PC seperti apa, tablet seperti apa, dan sebagainya. Nah, terkait dengan spam checking ini, sekarang sudah banyak teknologi yang menyediakan untuk detection spam emails gitu. Nah, ini juga perlu diperhatikan ya, your ESP should have one of these tools built in, but if it doesn't, litmus.com also offers. Nah, jadi dia promosi tentang Litmus, nah itu bisa. Oke, yang selanjutnya adalah tadi di depan bilang bahwa email marketing ini merupakan tools dari digital branding yang lebih mudah ketika kita melakukan testing ya dan changing gitu ya. Jadi emang harus dilakukan. Jadi ketika kita sudah punya email konten yang luar biasa, kita udah punya listnya, sebelum kita melakukan sending atau pengiriman email, kita harus lakukan yang namanya testing options. Jadi misalnya testing options itu kayak gini. Misalnya kita punya 100 target list gitu ya, 100 target list. Nah, ternyata dan 100 ini ternyata ada dua segmen, mungkin segmen yang usianya lebih dewasa dan satu lagi usianya yang lebih muda. Nah, otomatis kedua segmen tersebut memiliki konten yang berbeda. Nah, kemudian ketika melakukan testing sudah kita pisahin nih kan. Nah, kita ambil sekitar 15% dari masing-masing segmen. Jadi misalnya tadi 50 totalnya 100 ya. Jadi 15% kali 5 kurang lebih 7 atau 8 orang gitu ya untuk kita testing. Ya, testing partikular email feature seperti subject line, copy line, dan sebagainya. Nah, untuk keduanya ini gitu ya, untuk keduanya. Jadi setelah kita testing, kita lihat resultnya. Biasanya itu kita lihat resultnya itu dalam kurun waktu seminggu. Kalau misalnya yang baik yang mana gitu ya, jadi itu yang akan kita lakukan pada sisa target list tadi. Jadi kita masih punya 70% dari 100% untuk kita kirimkan after testing. Gitu. Nah, measure-nya adalah dalam melakukan testing juga perlu dipertimbangkan tujuannya mau apa. Apakah ngincernya open rate atau click through rate gitu. Kalau misalnya cuman open rate doang yang dikejar, berarti kita cuman fokus pada subject line-nya aja atau sending time-nya dan sebagainya. Tapi kalau ngomongin kita mau ngejarnya through rate nih, click through rate nih, berarti kita harus memperhatikan mulai dari subject line sampai akhir. Ya, sampai CTA dan sebagainya. Dan kalau kita mau testing gitu ya. Jadi misalnya hari ini kita testing nih. Nah, untuk kita follow up tuh jangan langsung besok.
Tapi biasanya di buku ini menyarankan kurang lebih itu 7 hari ke depan. Jadi sekitar seminggu kita baru bisa lihat efeknya akan seperti apa. Usually a week ya. Jadi setelah dari sana kita tahu hasilnya seperti apa, kita bisa lakukan yang terbaik untuk sisanya. Oke? Nah, kesimpulan dari chapter ini adalah teman-teman bahwa email marketing itu merupakan flexible area in digital marketing gitu ya, dan bisa menjadi tools yang sangat efektif bagi effort digital branding kita gitu ya. Jadi tadi it's easiest way ya dibanding dengan website atau aplikasi yang mungkin lebih complicated. Kemudian tapi dalam memanfaatkan atau mengoptimalisasi email marketing ini butuh yang namanya perencanaan dan resource juga. Jadi target kita mau seperti apa itu disesuaikan dengan resource yang ada, katakanlah ESP dan kemampuan dari perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah select the right ESP that will help us to optimize the email marketing. Oke, teman-teman, itu tadi materi tentang email marketing. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran bagi teman-teman as a marketer ya, untuk bisa mengoptimalisasi yang namanya email marketing dalam praktek digital branding effort. Nah, seperti biasa setelah materi saya akan memberikan tugas teman-teman untuk kelompok. Jadi teman-teman masing-masing membuat masing-masing tim ya, do a simple qualitative research. Jadi lakukanlah penelitian kualitatif sederhana dengan sampel respondennya minimum 5 ya. Syaratnya adalah responden tersebut harus subscribe email marketing dari beberapa brand. Jadi nggak boleh cuma satu brand doang. Jadi harus minimal 2 lah, minimal 2 brand ya. Jadi dan kalian coba cari tahu ya terkait dengan email marketing. Minimum questions atau hal-hal yang perlu kalian cari tahu adalah berapa banyak email marketing dari brand yang mereka lakukan subscribe ya, dan cobalah cari tahu apakah mereka membuka email tersebut, membacanya, dan selanjutnya melakukan tindakan follow up. Nah, tindakan follow up ini kan mungkin entah mereka melakukan searching another product, atau mereka langsung beli, atau jadi kayak setiap hari ngecekin website si brand tersebut atau ngecek social media brand tersebut. Nah, itu kan merupakan bentuk follow up ya dari email marketing. Kalian coba cari tahu ya teman-teman. Cobalah kalian berpikir sebagai konsumen ketika menerima email marketing, itu apa yang kalian lakukan. Cobalah cari tahu dari sana. Saya tidak memberikan pertanyaan rinci, saya ingin kalian melakukan probing question, menggali, mencari tahu lebih dalam apa yang mereka lakukan terkait dengan email marketing yang mereka terima. Oke, ternyata mereka tidak membuka, atau ketika dapat email tersebut mereka langsung delete ya. Coba cari tahu alasannya kenapa. Dari semua email yang masuk, berapa banyak yang mereka baca. Nah, itu coba cari tahu ya teman-teman ya. Kalaupun nggak dibaca kenapa, kalaupun dibaca kenapa, dan ketika mereka follow up itu kenapa. Nah, di situ kalian coba cari tahu dan make a conclusion about your findings ya. Terus buat dalam e-poster dan submit via LMS on the 14th meeting ya. Jadi di pertemuan ke-14 kalian submit di LMS oleh perwakilan kelompok saja. Nah, nanti di pertemuan ke-14 nanti kelompok 5 akan mempresentasikan hasil temuannya. Oke, demikian, terima kasih untuk materi email marketing. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.